Pemerintah mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut berlaku dari 3 sampai 20 Juli 2021. Hal itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo melalui YouTube Sekretariat Presiden Kamis pagi 1 Juli 2021. Presiden mengatakan kebijakan tersebut ditempuh dalam respon lonjakan kasus COVID-19 beberapa waktu belakangan dan penyebaran varian baru virus corona. Keputusan PPKM darurat ditempuh dengan mempertimbangkan masukan banyak pihak, mulai dari para menteri, ahli kesehatan hingga kepala daerah. Presiden mengatakan PPKM darurat akan membatasi berbagai aktivitas masyarakat secara lebih ketat. Presiden telah menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator PPKM darurat Jawa Bali. Pemerintah, menurut Presiden, akan mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID-19, mulai dari negara, TNI, Polri, aparatur sipil negara, dokter, dan tenaga kesehatan. Jajaran Kementerian Kesehatan juga diminta untuk terus meningkatkan fasilitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat, ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan tangki oksigen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinvest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini. Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya. Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID, seluruh aparat negara, TNI, Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter, dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini. Jajaran Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat, maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, hingga tangki oksigen. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dengan kerjasama yang baik dari kita semua dan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran COVID-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi mengumumkan penerapan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Istana Kepresidenan pada Kamis pagi 1 Juli 2021. PPKM darurat ini untuk membatasi aktivitas masyarakat untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran COVID-19. Gubernur Riau Samsuar kepada wartawan Kamis pagi mengatakan Presiden tadi menyampaikan kalau PPKM darurat hanya untuk Bali dan Jawa dan Riau lanjutnya aman. Selain itu, kata Gubernur, Presiden juga mengapresiasi keseriusan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Kita tidak boleh ngambil duluan. Jadi tadi sudah jelaskan ya, bahwa tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan tadi kita ikuti
PPKM darurat tuh hanya di Sumatera dan Bali. Jawa Bali aja. Jawa Bali ya. Jadi khusus Jawa Bali itu adalah PPKM darurat. Riau aman. Jadi tadi Bapak Presiden sudah langsung menyampaikan pada Riau. Tadi Pak Kapolda kan diminta tadi menyampaikan informasi berkaitan kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga COVID. Sudah sampaikan tadi. Alhamdulillah Bapak Presiden bagus disampaikan, dia mengucap terima kasih. Bagus katanya dari Riau. Bagus Pak Gubernurnya kata itu. Bukan saya bagus. Rakyat Riau bagus karena patuh pada protokol kesehatan. Itu peran wartawan. Rima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Dalam waktu dekat, pemerintah Kota Pekanbaru segera akan membuka perekrutan sebanyak 313 calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2021 ini. Dengan rincian formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 280 formasi, serta 33 orang untuk formasi tenaga teknis. Hanya saja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru masih belum dapat memberikan kepastian jadwal perekrutan dengan alasan perlu dilakukannya persiapan dan pembahasan terlebih dahulu. Sebagaimana halnya diungkapkan Kepala BKP SDM Kota Pekanbaru Baharudin pada Selasa siang. Disampaikannya dari 313 formasi yang tersedia, sebagian besar diantaranya diperuntukkan bagi tenaga P3K. Sedangkan sisanya untuk tenaga teknis terdiri dari teknik sipil, arsitektur, geologi, administrasi publik, ekonomi, psikolog, peternakan, serta juga tenaga informatika. Terima tuh P3K yang banyak guru, itu teknis sebagian. Ini tahun ini tak banyak, yang banyak itu P3K itu kan perjanjian kerja kan, kontrak. Bedanya dia seperti PNS tapi tidak ada pensiun. Yang banyak itu P3K dari guru. Ada tapi teknis, intinya ada kesehatan yang sifatnya teknis lah. Kebanyak itu. Ada tak banyak, ada beberapa apa. Yang banyak itu guru. Yang P3K tadi. Itu paling banyak. Karena sekarang tak ada guru 5 PNS lagi kan, P3K itu lah apanya. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Bersamaan dengan segera akan dibukanya perekrutan calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2021 ini, tidak hanya di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, namun juga di sejumlah instansi vertikal lainnya, Wakil Wali Kota Pekanbaru mengingatkan masyarakat untuk tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan bisa lolos CASN. Untuk saat ini ditekankan ayat tidak ada peluang bagi siapa saja untuk dapat meloloskan seseorang diterima sebagai CASN, termasuk oleh kepala daerah sendiri. Dan itu dikatakan ayat telah dialaminya saat anaknya pernah gagal masuk tes CASN. Ayat juga menekankan agar masyarakat yang berminat untuk mengikuti seleksi CASN mempersiapkan kemampuan diri dengan maksimal. Sebab nilai hasil seleksi akan menjadi penentu bagi mereka bisa diterima sesuai dengan formasi yang tersedia. Pekanbaru ini memang seleksi PNS di tingkat kementerian, lembaga, ya termasuk di beberapa Pemda ya. Nah termasuk kita di Kota Pekanbaru yang kita cintai ini. Ya ini persyaratannya jelas, ya. Ini udah tersebar di beberapa sosmed ya. Jadi siapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan oknum-oknum yang mengatakan saya bisa meluluskan. Tak bisa. Anak saya dulu pernah ikut tak bisa lulus. Anak saya tahun 2017. Ikut pertama tak lulus. Saya bilang ya gimana? Tapi ikut kedua lagi lulus di lembaga, di BPK. Sekarang dinas di Palu. Jadi tidak bisa. Nah, jadi sekali lagi kepada masyarakat yang mau ikut atau putra-putrinya yang mau ikut, siapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena sangat transparan. Sekarang kan pakai komputer CAT. Jadi ketika peserta ini tes itu langsung muncul di layar itu nilai. Langsung itu. Oh, nilainya Ayat Cahyadi berapa? Fernando berapa? Desi berapa?
Jadi langsung kelihatan gitu ya. Untuk diketahui, tahun ini pemerintah Kota Pekanbaru mendapat sebanyak 313 formasi dalam penerimaan CASN tahun ini. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Gubernur Riau Samsuar Kamis pagi melantik Muhammad Firdaus sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sedaprov Riau di Balai Pau Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau. Adapun pelantikan Muhammad Firdaus sebagai Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk menggantikan Sudarman yang sudah memasuki masa pensiun. Usai pelantikan, Gubernur Samsuar berpesan agar Firdaus dapat menyelesaikan tugas-tugas Sudarman yang belum sempat terselesaikan. Tugas diantaranya terkait belum dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu hasil pilkada serentak beberapa waktu lalu. Selain itu, Gubernur juga meminta Firdaus agar dapat menjaga hubungan dan koordinasi yang baik dengan kabupaten kota seperti yang sudah dilakukan Sudarman selama ini. Ya, pertama supaya pejabat baru dapat melanjutkan tugas daripada Karo Pemerintahan, karena tentunya namanya tugas pemerintah ini tidak ada akhirnya. Saya sudah minta tadi Pak Firdaus kiranya nanti sementara waktu ini bisa meminta masukan dari Pak Sudarman sehingga tentunya tahu nanti mana yang sudah dikerjakan. Tadi kan sudah sampaikan antara lain yang sudah dikerjakan tuh termasuk LKPJ ya, LKPJ kepala daerah, termasuk juga menyelesaikan masalah batas dan pelantikan kepala daerah. Namun demikian tentunya ada masih kerja-kerja lain yang di lingkungan biro pemerintahan itu pasti ada. Ya karena itu saya minta Pak Firdaus sebelum nanti Sudarman barangkali sudah fokus dia kepada kehidupan baru, ya kiranya dapat nanti menanyakan sehingga nanti ada kerja yang tidak tertunda lah atau terbengkalai gitu. Nah, itu yang barangkali arahan saja. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. 10 tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Firdaus Ayat, pembangunan fisik dan keimanan digencarkan. Tepat tanggal 23 Juni ini, Kota Pekanbaru berumur 237 tahun. Tepat tahun ini pula merupakan hari terakhir bagi pasangan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus Ayat, untuk mengikuti Hari Jadi Pekanbaru sebagai pasangan kepala daerah. Di masa kepemimpinannya ini, banyak pembangunan yang telah dilakukan. Kendati demikian, diakui Wali Kota, pembangunan Pekanbaru saat ini tidak hanya mengandalkan APBD saja, namun juga berkat keikutsertaan dari para pelaku usaha serta masyarakat. Menurut Wali Kota, APBD Kota Pekanbaru hanya mampu membangun Pekanbaru sekitar 10% saja dari kebutuhan pembangunan. Sedangkan lainnya merupakan andil besar dari pelaku usaha serta juga masyarakat. Besarnya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat menurut Wali Kota lagi sukses mengantarkan Pekanbaru sebagai kota dengan investasi terbaik di Indonesia. Membangun daerah sampai membangun bangsa dan negara, maka pemerintah tidak bisa sendiri. Tentunya bersama-sama pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat. Maka oleh sebab itu hasil pembangunan yang dilakukan dalam sebuah daerah maupun sebuah negara bukanlah ditinjau hanya dari keuangan negara, kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh negara. Tetapi sekali lagi, semua pembangunan di dalam daerah, kawasan daerah, ataupun juga dalam sebuah negara, itu adalah pembangunan yang dilakukan bersama. Di dalam persentase berapa kekuatan dana pemerintah dalam membangun? Dana pemerintah itu sebenarnya hanya jadi stimulus, jadi pendorong. Maka pelaku pembangunan itu adalah masyarakat itu sendiri, dan terutama masyarakat dunia usaha. Dan tentunya pertumbuhan dorongan yang dilakukan di dalam kebijakan pembangunan oleh pemimpin itu akan membuat kemajuan pembangunan itu terjadi. Artinya peranan pemimpin sangat menentukan untuk tumbuh dan berkembangnya sebuah daerah dan sebuah negara.
Kalau dipresentasikan dalam bentuk persatuan, maka kemampuan keuangan negara, daerah hanya sekitar 10%. Kemudian 90% adalah pembiayaan. Selain itu, Wali Kota juga menyebut di akhir masa jabatannya di periode kedua ini, ia memang lebih memilih mengarahkan pengembangan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenen Raya. Sebab menurutnya Tenen Raya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi pusat pemerintahan di Kota Pekanbaru. Apalagi saat ini di Tenen sendiri banyak hamparan tanah luas yang dapat dibangun. Salah satu kawasan yang sudah sukses dirintis oleh pasangan Firdaus Ayat adalah pembangunan komplek perkantoran terpadu di Kecamatan Tenen Raya. Bahkan saat ini sudah ada gedung penunjang lainnya selain gedung utama yang telah difungsikan dan ditempati oleh sejumlah OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru. Kedepan, Wali Kota menyebut akan membangun komplek rumah dinas jabatan di lokasi yang sama, serta juga gedung daerah. Rumah dinas wali kota, rumah dinas wakil wali kota, gedung daerah. Sekarang kan rumah dinas wali kota itu sudah tidak cocok lagi, itu bahkan kami akan teruskan itu nanti untuk jadi museum, melengkapi taman yang ada di depan itu. Karena juga catatan sejarahnya itu banyak di sana, maka itu untuk dilestarikan jadi museum. Kemudian gedung daerah kota juga belum punya. Sampai hari ini kita belum punya gedung daerah, maka itu sudah kita sediakan lahannya juga. Jadi 300 hektar itu. Jadi nanti termasuk rumah wali kota, wakil wali kota, gedung daerah dan sekda itu terpusat di situ. Kemudian lokomotif pertama itu tadi engine ya, itu kalau ibaratkan dengan filosofi kereta api, ini lokomotifnya adalah pusat pemerintahan. Gerbong yang ditarik apa? Gerbong pertama kawasan industri Tenayan. Lebih jauh, Wali Kota menyatakan keinginannya untuk menjadikan Tenen Raya sebagai Bandaraya Tenayan. Setidaknya ada 1.000 hektar lahan di wilayah Tenayan yang masih bisa dijadikan sebagai pusat Bandaraya Tenayan atau kota kecil yang berada di satu kecamatan. Adanya komplek perkantoran terpadu menurut Wali Kota sudah bisa menjadi magnet untuk Tenen Raya lebih berkembang lagi. Ya, Bandaraya Tenayan. Bandaraya Tenayan ini kita desain, kita rencanakan dengan skala kota 10.000 hektar. Ya, 10.000 hektar. Kemudian engine-nya, mesinnya itu adalah pusat pemerintahan. Ini luasannya kita rencanakan sekitar 300 hektar. Dan yang sudah kita beli, yang sudah kita kuasai ini sekitar 130 hektar. Nah, 300 hektar itu termasuk danau. Danau sudah jadi. Cuma lahan yang akan digenangi itu, lahan basah namanya, itu sekitar 60 hektar. Itu kita belum bisa ganti rugi. Baru dari yang baru kita bisa ganti rugi sekitar dari 75 hektar baru sekitar 15. Dan ada 60 lagi belum. Sementara itu, untuk realisasi pembangunan kawasan industri Tenayan dinyatakan Wali Kota juga sudah mulai berjalan. Saat ini di kawasan tersebut telah beroperasi PLTN serta juga PLTG. Investasi yang nilainya sangat besar diakui Wali Kota tidak akan mampu jika hanya mengandalkan pemerintah Kota Pekanbaru saja. Untuk itu, guna pengembangan kawasan industri Tenayan, pihaknya komit untuk memberikan berbagai kemudahan bagi investor untuk berinvestasi. Lahan yang ada hari ini itu sudah dilengkapi dengan infrastruktur, terutama di energi listrik. Ada pembangkit listrik tenaga uap dengan batu bara 220 MW sudah beroperasi dan berfungsi. Hari ini sedang dibangun pembangkit listrik tenaga gas dengan 275 MW. Artinya di dalam kawasan industri kita rencanakan, dan kawasan industri tersebut yang tadinya strategis daerah hari ini sudah menjadi
kawasan industri baru strategis nasional, karena itu masuk dari 1 dari 27 kawasan industri baru yang ada di dalam RPJMN RPJMN Bapak Presiden. Wali Kota juga menginformasikan jika di kawasan industri Tenayan telah masuk sebagai kawasan strategis nasional. Artinya, peluang investasi di kawasan industri Tenayan tentu akan lebih besar lagi. Sebab promosi investasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru saja, namun telah dibantu penuh oleh pemerintah pusat. Jika kawasan industri Tenayan terwujud, Wali Kota optimis akan membuka banyak peluang kerja bagi generasi muda Kota Pekanbaru. Gerbong keduanya adalah kawasan industri, kawasan bisnis, kemudian pusat jasa, kemudian juga gerbong yang lain adalah pemukiman. Jadi 10.000 hektar itu insya Allah dalam 10 tahun, 15 tahun, paling lama 25 tahun ke depan, maka di Pulau Sumatera Pekanbaru akan menjadi kota terbesar untuk Pulau Sumatera di Kabupaten Sidoarjo Sumatera. Maka kota baru Tenayan, Bandara Tenayan ini menjadi semangat baru untuk Pekanbaru yang maju ke depan. Tidak hanya sukses merintis pengembangan wilayah Kecamatan Tenayan Raya, pasangan Wali Kota Firdaus Ayat juga sukses membangun masyarakat Pekanbaru yang lebih religius melalui Masjid Paripurna. Setidaknya saat ini Kota Pekanbaru dituturkan Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi memiliki 83 masjid paripurna di tingkat kelurahan, 15 masjid paripurna di tingkat kecamatan, dan 1 di tingkat Kota Pekanbaru. Kesemua masjid paripurna tersebut merupakan wujud Pekanbaru menuju Smart City Madani. Dalam Pekanbaru Smart City Madani itu adalah pembangunan mental. Nah, untuk pembangunan SDM mentalitasnya ini diantaranya kita melalui rumah ibadah, kemudian juga pendidikan dan juga kesehatan. Untuk rumah ibadah, ya kita sekarang ada 1 masjid paripurna tingkat kota, kemudian juga 15 masjid paripurna kecamatan, kemudian juga 83 masjid paripurna kelurahan. Dan kemudian pendidikan, sebetulnya pendidikan sebelum 2017 kita sudah merencanakan sampai tingkat SMA. Bagaimana SD, SMP, SMA, SMK ini benar-benar anak-anak kita ini nanti menjadi generasi yang unggul, generasi yang cerdas. Di akhir masa jabatannya ini pula, pasangan Wali Kota Pekanbaru dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Firdaus Ayat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pekanbaru yang telah bersama-sama membangun Kota Pekanbaru menjadi lebih baik lagi. Peluang Pekanbaru untuk menjadi yang pertama di Sumatera dapat diraih bila semua bersinergi, baik pemimpin, masyarakat, juga para tokoh. Peluang Pekanbaru menjadi the capital city of Sumatera insya Allah akan dapat kita capai bila kerjasama dalam sebuah tim yang super, yaitu umaroh, ulama, umat selalu bersinergi, berkolaborasi, bergandeng tangan untuk berjuang bersama merebut peluang dan juga menghadapi tantangan yang ada di depan kita untuk Indonesia maju, untuk insya Allah generasi kita mampu membawa negeri ini menjadi kelas dunia yang akan kita dapat menjadi berpeluang menjadi ranking 4 dari 7 negara maju ekonomi dunia pada tahun 2045. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan.